Aduh, kok gelap ya? Gini kan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Get Home. Balik lagi dengan gua Abd Nawawi, manajer project di Get Home ya. Kali ini kita akan segmen Q&A ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari komen-komen di YouTube. Kita coba pilih-pilih dan kita jawab ya satu-satu pertanyaannya. Oke, Mbak Admin. Gini Bang, pertanyaan Ya. pertama dari @charlesnovanto3925. Pertanyaannya, Misi Mas mau nanya, kalau bentangan 6-7 meter tuh butuh kolom ukuran berapa kali berapa ya Mas? Oke, jadi 6-7 meter itu sendiri ya, kalau di perumahan itu sih bisa dibilang jarang ya yang bentangan segitu. Kecuali kalau misalnya dari yang punya rumah itu ada custom, ada request khusus lah gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau bangunan masih kayak standar 2 lantai, kalau bentang 5 meter itu masih bisa pakai kolom di ukuran 20/40. Cuman kalau yang 6 meter, ini tuh saya saranin lebih baik di minimal ukuran 25 atau 30/40 lah. Itu biasanya. Cuma ada cara yang lebih akurat ya, yaitu menggunakan konsultan biar dihitungkan secara pasti dimensi berapa yang baik, terus kemudian pembesiannya ya menggunakan diameter berapa, terus apakah ulir atau seperti apa. Nah itu coba dikomunikasikan dengan konsultan kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pertanyakan biasanya berapa, kalau misalnya ditanya biasanya berapa, nah itu biasanya digunakan ukuran 30/40 kayak gitu, 30/40. Nah cuman dilihat lagi ya, kalau misalnya atasnya itu ternyata lantai 2-nya banyak ruangan, banyak sekat-sekatan, nah itu mungkin bisa dibuat kolomnya kotak gitu, jadi ukurannya 40/40 kayak gitu. Nah terus besinya bisa digunakan, bisa besi diameter 16 dengan isi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bisa isi 8 atau besi 13 gitu yang lebih kecil tapi isinya lebih banyak. Nah ya baiknya sih kalau misalnya memang kalian ada budget lebih, kalau udah bentangannya panjang seperti itu baiknya menggunakan konsultan kayak gitu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari @ronaldfernando8967. Standarnya antara cakar ayam itu berapa meter ya Mas untuk 2 lantai? Untuk dimensinya ya? Iya. Dimensinya kalau untuk 2 lantai, bangunan di kayak developer yang tipe 60, tipe 70 itu biasanya dipakai ukuran 80-80 itu udah cukup. Dengan kedalaman biasanya 1,20 m dari permukaan tanah. Nah, untuk cakar ayam itu sendiri biasanya kalau digunakan besi 12 yang polos itu udah cukup kok. Tapi kalau misalnya memang kalian ada budget lebih biar supaya lebih bagus gitu pondasi cakar ayamnya, bisa pakai besi 13 ulir. Nah, untuk jaraknya sendiri untuk sengangnya itu maksimal di 12 cm kalau disarankan kayak gitu. Terus kemudian diadukan semennya ya untuk cakar ayam itu baiknya menggunakan 1 kubik itu perbandingannya 8 sak ya yang dipakai untuk semennya gitu, agar mutu betonnya itu baik gitu walaupun diaduk manual. Nah terus kemudian juga pasirnya sendiri ketika pekerjaan cakar ayam itu kalau bisa menggunakan pasir cor ya, jangan pakai pasir yang jenis uruk atau pasir plester. Karena kalau misalnya pasir uruk itu kan biasanya kadar tanahnya tinggi, terus kalau misalnya pasir plester itu biasanya ada agak sedikit perbedaan lah gitu. Baiknya gunakan pasir cor kayak gitu. Pertanyaan ketiga dari @user47 bla bla bla. Ukuran fondasi atau cakar ayam ke dasar tanah itu kira-kira berapa meter ya? Seperti yang sudah saya jawab tadi ya, itu kan 1,2 meter ya.
Itu biasanya kita terapkan di proyek-proyek kita yang ada di daerah Tapos, terus di daerah Bekasi itu di ujung aspal kita pakai dimensi ukurannya segitu. Adapun kalau misalnya di case khusus ya, kayak misalnya sebelumnya itu dia ada tanah urugan, misal tanah urugannya itu ada 1,5 meter, berarti kan kedalaman pondasinya minimal 1,5 meter plus 1,2 tuh. Kayak gitu. Jadi kalau bisa pondasi itu nepaknya jangan di tanah urugan, tapi harus di tanah asli. Nah, dengan kedalaman yang lebih misalnya dari semeter 20, itu nanti harus harus di review lagi untuk besarnya kaki kolom, karena kalau misalnya kaki kolom itu terlalu pipih nanti ditakutkan dia bisa patah kayak gitu. Kaki kolom itu jadi antara cakar ayam dan sloof itu kita biasanya nyebut tiangnya itu namanya kaki kolom. Nah, kalau yang pakai ukuran kedalaman 1,2 meter dengan cakar ayam yang 80 itu biasanya kita gunakan kaki kolom ukuran 15/30 itu udah oke sih. Cuman kalau misalnya lebih dalam lagi atau lebih gede lagi pasti itu ada penyesuaian. Jadi jangan disamaratakan atau dipukul rata ya, harus dilihat dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya tanahnya juga bukan di tanah keras juga itu pasti ada penyesuaian lagi, jenis pondasinya, besaran, ukuran, dimensi kayak gitu. Cuman kalau rata-rata di tanah yang tanah merah yang sudah memang padat itu 1,2 meter kedalaman itu sudah cukup. Sedikit saya berikan tips dan saran untuk masalah pondasi ya. Jadi gini, kalau di developer itu kan rata-rata menggunakan lebar 2,5 meter sampai 3 meter ya bentangannya ya. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai gunakan 80-80 dengan menggunakan besi 12 itu sudah cukup gitu. Nah, kalau misalnya seandainya kalian mau membuat bangunan sendiri gitu ya, yang kayak di luar bentuk dari developer, saya sarankan itu maksimal bentang itu kalau bisa 4 meter aja gitu, jangan terlalu gede juga, karena kalau terlalu besar pasti nanti menggunakan pondasinya lebih besar, struktural lebih besar, segala macam ya kan, ada faktor safety-nya juga gitu kalau misalnya menggunakan dimensi yang kecilan gitu. Nah, baiknya gunakanlah bentangan seperti 3 meter, 4 meter, sehingga kayak ukuran kolom 15/40, 15/30 itu sudah cukup kayak gitu. Terus kalau misalnya bentangan yang di bawah 3 meter bisa pakai pondasi cakar ayam yang ukuran 60/60 kayak gitu. Oh ya, tidak lupa juga tadi kan selain cor-corannya sudah kita bahas, untuk sambungan dari pembesian juga itu harus diperhatikan ya. Jadi kalau kayak misalnya cakar ayam nyambung dengan kaki kolom itu kalau bisa di overstack gitu. Jadi jangan langsung cuman hanya lurus aja, tapi di overstack menyamping agar tiang itu akan menggigit ke cakar ayam. Begitupun sebaliknya ya. Dan itu harus di bendrat atau dikawat di masing-masing besi dari tiangnya itu ke cakar ayam, agar dipastikan ketika nanti misalnya suatu ada gerakan itu ketika ditarik atau misalnya ada pergeseran itu tidak merubah posisi ya dari si pembesiannya, dia akan tetap di posisi yang sama gitu. Jadi untuk tahanan mungkin itu aja tips and trick buat di pekerjaan pondasi. Semoga di segmen ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pokoknya ditonton terus channel YouTube Get Home. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you next video.